Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Arsitektur Enterprise dengan judul Perancangan Arsitektur Enterprise Penjualan Obat Apotika 24 dengan TOGAF ADM. Buat yang pertama ada Octavian Putri Sri Pratiwi, yang kedua ada Priscilia Zahra, yang ketiga ada Anita Zahra Anggreni, lalu ada Muhammad Haikal Kadafi, Rafli Iqbal Ar-Rasyid, dan yang terakhir Arif Rizky Riyadi. Project Timeline. Untuk yang pertama ada pendahuluan, lalu tinjauan pustaka, lalu metode penelitian, hasil pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Pendahuluan. Apoteka 24 merupakan jaringan apotek waralaba nasional yang buka 24 jam non-stop setiap hari dan berkomitmen untuk menyediakan kebutuhan obat-obatan yang komplit dengan harga yang wajar. Sistem penjualan obat yang biasa terjadi terkadang banyak mengalami kendala, baik itu saat menampilkan laporan penjualan ataupun saat terjadi transaksi. Maka dari itu, peneliti ini menerapkan kerangka kerja TOGAF ADM yang akan membantu perusahaan dalam pemodelan arsitektur. Yang kedua itu ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan melakukan perbandingan hasil beberapa penelitian sejenis, seperti skripsi maupun jurnal yang memiliki kesamaan topik perencanaan enterprise arsitektur ataupun kesamaan metodologi framework yang digunakan yaitu TOGAF ADM. Penelitian ini bertujuan untuk pembuatan dokumentasi terkait perkembangan sistem informasi untuk pelayanan terintegrasi di Apotek K24. Yang ketiga, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan gambaran keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan tahapan-tahapan standar yang ada pada TOGAF ADM. Hasil dan penelitian. Preliminary fase. Dilakukan identifikasi proses-proses bisnis yang terkait dengan sistem utama menggunakan value chain sebagai berikut. Fase A, Arsitektur Fusion. A. Enterprise Arsitektur Sistem Informasi Penjualan terdiri dari arsitektur fusion, bisnis arsitektur, arsitektur sistem informasi, arsitektur teknologi, opportunities and solution, dan migration planning. B. Merancang blueprint sistem informasi penjualan obat menggunakan kerangka TOGAF ADM. Fase B. Bisnis arsitektur. Proses bisnis sistem informasi penjualan obat yang terjadi di apotek sebagai berikut. A. Penjualan obat dengan resep. Konsumen datang langsung dengan membawa resep obat yang dibeli. Pasien datang membawa resep, lalu resep diterima oleh kasir. Resep diberikan ke kasir oleh pasien, lalu kasir menyediakan obat, lalu dicek oleh kasir. Jika tidak, resep dikembalikan dan kasir menyarankan obat lain. Lalu pasien menerima resep yang dikembalikan dan meminta obat lain. Jika iya, kasir mengambil obat yang dibutuhkan oleh pasien. Pasien menerima obat dari kasir, lalu membayar obat kepada kasir.
Kasir menerima uang dan membuat kwitansi pembayaran. Lalu pasien menerima kwitansi pembayaran. B. Penjualan obat tanpa resep. Konsumen datang langsung ke apotek tanpa membawa resep obat, namun membeli sesuai stok yang tersedia. Penjualan. Pembeli memesan obat yang dibutuhkan, lalu kasir membawa obat yang dibutuhkan. Penjual menerima obat dan dibayar oleh pasien. Lalu kasir menerima uang dan membuat kwitansi, lalu penjual membeli menerima kwitansi. Yang C, pembuatan laporan penjualan. Petugas atau apoteker membuat laporan hasil penjualan obat. Di apoteker atau pengelola, start point-nya dari start, activity-nya membuat laporan penjualan berdasarkan arsip kwitansi penjualan. Terus ke activity menerima laporan penjualan yang diberikan oleh apoteker, lalu diakhiri dengan notasi akhir. Fase C, Information System Arsitektur. Arsitektur sistem informasi dibagi menjadi dua tahapan, yakni arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Relasi antar table pada sistem informasi penjualan menggambarkan arsitektur data sebagai berikut. Di admin ada username, password, email, status. Lalu ke jenis obat, di jenis obat ada nama jenis, terus ke obat, ke table obat ada nama obat, dari obat, nama jenis, produksi, harga, satuan, jumlah. Lalu dari jurnal, di jurnal ada tanggal, transaksi, nomor bukti, dan keterangan. Yang ketiga ada jurnal detail, lalu ada nomor, referensi, kode akun, debit, kredit. Lalu di trans detail obat ada trans, nama obat, satuan jurnal beli, harga, dan subtotal. Di trans obat ada nama pasien, keluhan dokter, date, dan total harga. Lalu ke trans sementara ada obat, nama obat, satuan, jumlah beli, harga, dan subtotal. Terus yang terakhir ada master akun. Di master akun ada nama akun, jenis akun, saldo, normal. Ini gambar dari arsitektur aplikasi pada sistem informasi penjualan dengan ilustrasi input, proses, dan output, yakni sebagai berikut. Fase D, teknologi arsitektur. Arsitektur teknologi merupakan untuk memetakan komponen aplikasi yang terdiri dari hardware, software, dan brandware. Arsitektur teknologi sistem informasi penjualan untuk memberikan alternatif yang dibutuhkan saat pemilihan teknologi adalah sebagai berikut. Ini gambarannya. Fase E, opportunity and solution. Untuk memperkecil segala resiko yang akan terjadi, dibutuhkan beberapa strategi yang perlu diperhatikan, yakni A. Merancang database yang sesuai dengan kebutuhan dari sistem. B. Gunakan software yang resmi. Guna meminimalisir resiko audit pada penggunaan aplikasi. C. Menggunakan komputer yang sesuai dengan kebutuhan. D. Memperluas jaringan dengan menggunakan kabel guna mengurangi resiko pencurian data.
Fase F, Migration and Planning. Membuat rancangan usulan migrasi planning, yakni A. Identifikasi database serta tipe data yang digunakan untuk migrasi. B. Identifikasi penggunaan software yang sesuai dengan sistem baru. C. Identifikasi penggunaan server guna pengamanan data. Fase G, implementasi governance. Merancang mengimplementasikan sistem baru dengan cara bertahap, meninggalkan sistem lama. Fase H, arsitektur change management. Merancang arsitektur guna melakukan perubahan terhadap manajemen. Fase I, recruitment management. Melakukan pencarian atau merekrut manajemen baru guna menyempurnakan sistem yang telah usang. Lalu yang terakhir, yang kelima ada kesimpulan. Dari penulisan penelitian ini dapat diberikan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan menggunakan Enterprise Architecture (TOGAF), dapat diciptakan hasil blueprint rancangan untuk perusahaan sesuai dengan tahapan dalam TOGAF. Yang kedua, pemodelan Enterprise Architecture Sistem Informasi Penjualan guna menghasilkan blueprint arsitektur bisa dilakukan dengan 6 tahapan pada kerangka TOGAF ADM. Dan yang terakhir, dengan dibentuknya blueprint diharapkan dapat membantu pengerjaan operasional bisnis perusahaan sehingga memudahkan pendataan. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.